Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wahyu Riawati SPD, Guru IPS MTS Kupi Sidomulyo. Di video kali ini saya akan membahas materi kelas 7 semester 1 bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Mari kita simak video berikut ini. Adapun submateri yang akan kita pelajari adalah ruang dan interaksi antar ruang dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Siswa dapat menyebutkan contoh interaksi ke ruangan antar wilayah di Indonesia. Siswa dapat menyebutkan contoh interaksi ke ruangan yang terjadi di wilayahnya, serta siswa dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Manusia dan ruang di bumi memiliki keterkaitan, di mana manusia tidak dapat hidup tanpa ruang. Kita contohkan, sebuah ruang kelas tidak hanya terdiri atas lantai saja, akan tapi ruang kelas juga terdiri atas beberapa hal seperti plafon, tembok, bangku, dan lain sebagainya. Hal tersebut sama halnya dengan ruang yang ada di permukaan bumi. Manusia memerlukan ruang di permukaan bumi sebagai tempat untuk melakukan aktivitas. Definisi ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ruang di permukaan bumi memiliki berbagai komponen. Yang pertama adalah tanah, kemudian air, udara, kemudian batuan, ada tumbuhan, serta hewan. Dimensi ruang digunakan memandang alam sebagai tempat sekaligus penyedia berbagai potensi sumber daya. Ruang disebut juga dengan dimensi spasial, yakni tempat terjadinya berbagai peristiwa alam baik secara sosial dan secara dalam proses perjalanan waktu. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Mari kita diskusikan. Jadi, dalam ruang tentu manusia dan makhluk hidup lainnya akan melakukan sebuah interaksi. Perbedaan yang ada dalam karakteristik ruang akan menciptakan hubungan saling membutuhkan sehingga terjadilah interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, atau informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Berikut adalah beberapa bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia, misalnya transmigrasi, imigrasi, emigrasi, urbanisasi, dan perjalanan penduduk antar wilayah dalam rangka berwisata atau bekerja. Bentuk interaksi antar ruang berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi merupakan interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Misalnya pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melihat tayangan televisi, membaca berita, melihat internet, ataupun mendengarkan radio. Selanjutnya, bentuk interaksi antar ruang adalah transportasi. Transportasi merupakan interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Misalnya pengangkutan barang, pergudangan, dan lain-lain. Interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan daerah tujuan itu lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Ada beberapa kondisi yang menjadi syarat terjadinya interaksi antar ruang, yaitu regional komplementari, kondisi saling melengkapi, di mana kondisi saling melengkapi ini terjadi ketika terdapat beberapa wilayah yang menghasilkan komoditas yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan ketersediaan dan persebaran sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sebagai contoh, wilayah A adalah penghasil sayuran, sedangkan wilayah B adalah penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, adapun wilayah B membutuhkan sayuran. Jika
Jika masing-masing wilayah memiliki kelebihan atau surplus, maka keduanya dapat melakukan interaksi melalui aktivitas jual beli atau perdagangan. Berikut digambarkan mengenai kondisi saling melengkapi antara wilayah dengan masing-masing sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya adalah intervening opportunity atau kesempatan antara. Intervening opportunity atau kesempatan antara adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Ketika seseorang hendak melakukan pembelian suatu produk, ia akan memperhitungkan faktor jarak yang harus ditempuh serta biaya untuk memperoleh produk tersebut. Sebagai contoh, wilayah A biasanya membeli ikan dari wilayah B, namun diketahui bahwa wilayah C juga merupakan penghasil ikan. Dikarenakan wilayah C jaraknya lebih dekat dan biaya transportasinya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Hal tersebut menyebabkan interaksi antara wilayah A dan B menjadi lemah. Selanjutnya adalah transfer ability atau kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Adanya kemudahan pemindahan dalam ruang sangat bergantung pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah jarak. Jarak mutlak dan relatif antar wilayah. Yang kedua adalah biaya angkut atau transportasi untuk memindahkan manusia, barang, dan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga adalah kemudahan dan kelancaran prasarana transportasi antar wilayah seperti kondisi jalan, relief wilayah, jumlah kendaraan sebagai sarana transportasi, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan materi ruang dan interaksi antar ruang. Sampai jumpa di next video selanjutnya dengan pembahasan materi yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.